Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare mendapatkan bantuan alat kesehatan dari Komisi 9 DPR RI. Dan selain informasi tersebut juga ada informasi lainnya, yakni fasilitas layanan kesehatan di Kota Parepare mulai hari ini melakukan vaksinasi. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Sana. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, puluhan peserta dari pejabat pembuat akte tanah dan pejabat pembuat akte tanah sementara dari Kota Parepare, Kabupaten Pinrang dan Sidrap mengikuti pembinaan dan pembekalan teknis yang dilaksanakan di Aula Kantor Pertanahan Kota Parepare. Puluhan peserta yang terdiri dari pejabat pembuat akte tanah atau PPAT dan pejabat pembuat akte tanah sementara atau PPATS dari Kota Parepare, Kabupaten Pinrang dan Sidrap mengikuti pembinaan dan pembekalan teknis PPAT dan PPATS di Aula Kantor Pertanahan Kota Parepare beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Irwan Idrus mengungkapkan, kegiatan ini merupakan tugas Kanwil selaku pembina PPAT, di mana PPAT atau PPATS wajib mengikuti pembinaan dan pembekalan teknis sebagai syarat utama sebelum PPAT dilantik dan melaksanakan tugas nantinya. Irwan Idrus menambahkan, baik PPAT, PPATS maupun kantor pertanahan mempunyai peran yang sama dalam melayani masyarakat, khususnya pendaftaran peralihan atas tanah. Dengan adanya pembinaan dan pembekalan ini, diharapkan ke depannya PPAT dan PPATS dalam menjalankan tugas mampu menjamin pembuatan akte yang valid, sah dan tidak ada akibat hukumnya di kemudian hari. Tugas kami di Kanwil selaku pembina dari PPAT. Kebetulan acara ini memberikan pembekalan terhadap PPATS dan PPAT yang baru saja dilantik, khususnya di Kota Parepare, dan PPATS yang akan dilantik di Kabupaten Sidrap maupun di Kabupaten Pinrang. Ini merupakan syarat, syarat utama sebelum PPAT dilantik dan melaksanakan tugasnya. Ini bukan kegiatan tahunan, tapi kegiatan insidentil yang harus dilakukan pada saat ada penetapan pengangkatan PPAT, PPATS untuk dilantik dan bisa bekerja. Memang ada SK oleh Kanwil mengenai pengangkatan dan penetapan PPAT untuk Kota Parepare. Kedua, pada hari ini juga sekaligus ada pelantikan PPAT, PPATS. Dan ketiga, memang syarat utama sebelum PPATS itu melakukan tugas harus ada pembekalan atau dibekali mengenai teknis pembuatan akte PPAT. Harapan kami bahwa baik PPATS maupun kantor pertanahan mempunyai peran yang sama di dalam melayani masyarakat, khususnya pendaftaran peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. Nah, untuk itu, untuk terjaminnya pembuatan akte yang valid, sah, dan tidak ada akibat hukumnya di kemudian hari, perlu memang ada pembinaan baik dari Kanwil maupun dari kantor pertanahan untuk pembuatan akte yang bersangkutan. Oke, siap. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Personil dari Pengadilan Negeri Parepare turun langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi public campaign di alun-alun lapangan Andi Makassau beberapa waktu yang lalu. Usai menerima predikat wilayah bebas korupsi, Pengadilan Negeri Parepare kembali menciptakan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk menciptakan hal tersebut, Pengadilan Negeri Parepare menggelar sosialisasi public campaign di tengah-tengah masyarakat Kota Parepare. Seperti yang terlihat, Pengadilan Negeri Parepare menggelar sosialisasi tersebut di alun-alun lapangan Andi Makassau pada sore hari kemarin dengan melibatkan sejumlah masyarakat. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Husnul Khotimah mengatakan, sosialisasi ini sebagai bentuk menciptakan zona integritas di Pengadilan Negeri Parepare untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Hal ini dilakukan sebagai langkah selanjutnya Pengadilan Negeri Parepare yang sebelumnya telah menerima predikat wilayah bebas korupsi. Sosialisasi tersebut diwarnai dengan pemberian bingkisan kepada sejumlah masyarakat usai memberikan tanda tangan sebagai bukti ikut menyukseskan sosialisasi tersebut. Baik, pada hari ini kami melakukan public campaign sebagai bagian dari usaha kami untuk menuju wilayah bersih, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Seperti yang diketahui bahwa Pengadilan Negeri Parepare telah meraih WBK di tahun lalu dan sebagai tahapan selanjutnya kami akan membangun wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi ini salah satu kegiatan public campaign yang merupakan bagian dari usaha kami untuk meraih wilayah tersebut. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka persiapan pelantikan ketua dan pengurus terpilih Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Parepare menggelar pertemuan dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI Kota Parepare menggelar pertemuan dalam rangka persiapan pelantikan ketua terpilih dan kepengurusan IPSI Kota Parepare masa bakti 2020-2024. Pertemuan ini dipimpin langsung Ketua IPSI terpilih periode 2020-2024 HM Iskandar Nusu SSTPM SI dan dihadiri Wakil Ketua Binpres KONI Kota Parepare Haji Bahtiar Syarifuddin SE di ruang Puskomkrep Kantor Dinas Kominfo Kota Parepare pada Kamis 4 Maret 2021. Rapat persiapan pelantikan ini, selain mematangkan segala persiapan pelantikan, juga dibahas sejumlah langkah-langkah dalam memajukan IPSI di Kota Parepare. Seperti diketahui, cabang olahraga pencaksilat atau IPSI Kota Parepare merupakan salah satu cabang olahraga yang potensial meraih medali pada setiap event termasuk dalam Pekan Olahraga Daerah atau Porda. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Komisi 9 DPR RI menyerahkan bantuan alat kesehatan dan alat pelindung diri kepada pemerintah Kota Parepare. Bantuan ini diserahkan langsung Dr. Gigi Haji Hasnasyam kepada Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim. Tim Satgas COVID-19 Pemerintah Kota Parepare kembali menerima bantuan alat kesehatan dari Komisi 9 DPR RI. Bantuan tersebut berupa 1 set ventilator, 1 set oksigen konsentrator, dan 60 paket alat pelindung diri atau APD yang diserahkan langsung oleh Dr. Haji Hasnasyam yang merupakan anggota Komisi 9 DPR RI kepada pemerintah Kota Parepare yang diwakili Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim, didampingi Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI di Gedung Baruga Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Jumat 5 Maret 2021. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada anggota DPR RI dari Komisi 9 Haji Hasnasyam. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Parepare juga menyampaikan kondisi serta penanganan COVID-19 di Kota Parepare. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa di Parepare ini kurang lebih sama dengan daerah lain, bahwa kondisi COVID-19 itu terus ditangani secara serius dan terencana bersinergi dengan semua pihak sampai kepada bagian atau wilayah terdepan di wilayah Parepare. Sampai pada RW semua terlibat. Alhamdulillah, sinergitas itu termasuk Forkopimda kita sampai di bawah. Alhamdulillah, makin hari makin menunjukkan hal yang positif, yang tadinya banyak yang merah zonanya. Alhamdulillah, sekarang ada beberapa kelurahan yang sudah hijau, ya alhamdulillah. Dan tadinya susah sekali kita cari seperti itu. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 9 Dr. Haji Hasnasyam mengharapkan bantuan yang diserahkan ini, walaupun nilainya kecil, semoga dapat membantu dalam penanganan COVID-19 di Kota Parepare. Pada kesempatan ini, kami kembali hadir membawakan Tuhan, walaupun sebenarnya
bantuan ini kecil sekali, tetapi minimal apa yang kami bawa ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga bisa lebih meningkatkan pelayanan terutama di rumah sakit. Jadi yang kami bawa ini adalah satu set ventilator. Kami tahu bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit rujukan dan tentunya alat ini sangat dibutuhkan. Dan juga ada satu set oksigen konsentrator, tadi juga alat rujukan dan ada APD. Jadi waktu bulan 12 kemarin kami tidak sempat membawakan di rumah sakit APD sekitar ada 200. Ada 150 paket. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, vaksinasi tahap kedua telah dimulai dengan menyasar kepada para pelayan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya kepada para personil Polri. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kesehatan kini telah memulai vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Vaksinasi tahap kedua ini akan menyasar kepada para pelayan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya para personil Polri. Seperti yang dilakukan pada hari ini, vaksinasi diberikan kepada para personil Polres Parepare dan Batalion B Pelopor. Vaksinasi pun berlangsung di Rumah Sakit Bersalin Siti Hadijah Kota Parepare. Alhamdulillah setelah divaksin, saya rasa tidak ada apa-apa, saya rasa cuma kayak digigit semut saja. Tidak ada gejala-gejala lain? Sampai sekarang tidak ada. Ini sementara baru selesai divaksin, ya kami masih disuruh istirahat selama 30 menit di ruangan UGD sementara. Alhamdulillah perasaan saya tidak ada, sehat, alhamdulillah baik-baik. Ini vaksin yang keberapa ini Pak? Yang pertama. Yang pertama Pak. Nah, jadi saya sampaikan kepada warga masyarakat tidak usah takut. Divaksin itu anjuran pemerintah, kita sama-sama, tidak ada rasanya kok, enak. Pemberian vaksin ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir untuk melakukan vaksinasi, karena vaksinasi menjadi kunci utama menentukan kebangkitan bangsa pasca pandemi, memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pada rakyat, serta akan mempercepat pemulihan ekonomi secara cepat. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, 12 fasilitas layanan kesehatan di Kota Parepare hari ini mulai melakukan vaksinasi yang diperuntukkan bagi aparatur pelayanan publik termasuk jajaran TNI dan Polri. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kesehatan memulai vaksinasi tahap kedua di Kota Parepare pada Jumat 5 Maret 2021. Vaksinasi tahap kedua ini akan menyasar sejumlah pelayanan publik seperti aparatur sipil negara, TNI Polri hingga pengusaha, serta pedagang pasar. Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua termin pertama tersebut, Dinas Kesehatan Kota Parepare menyediakan 12 fasilitas layanan kesehatan termasuk rumah sakit yang ada di Kota Parepare. Seperti yang terlihat saat jajaran Dinas Perhubungan Kota Parepare menerima vaksinasi tahap kedua yang dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat Lapade. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare yang juga Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI memimpin langsung pelaksanaan kegiatan vaksinasi tahap kedua bersama staf dan jajarannya. Selain dari Dinas Perhubungan, juga terdapat unit kerja daerah Kelurahan Ujung Bulu, Ujung Sabang, serta unit kerja lainnya. Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua yang digelar di Puskesmas Lapade terlihat berjalan tertib dan lancar sesuai dengan prosedur yang ada, mulai dari pendataan, screening, hingga vaksinasi. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Kota Parepare meningkatkan pengawasan dengan melakukan sistem validasi dan melakukan monitoring ke beberapa klinik yang mengeluarkan surat keterangan kesehatan rapid test. Isu tentang surat keterangan rapid test yang diduga palsu beredar bebas di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Atas kejadian itu, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Kota Parepare lebih meningkatkan pengawasan. Mengetahui adanya kabar tersebut, Kantor KKP Kelas 2 Makassar lebih meningkatkan pengawasan dengan melakukan sistem validasi dan melakukan monitoring ke beberapa klinik yang mengeluarkan suket tersebut.
Kini pihak dari kantor kesehatan pelabuhan juga telah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke beberapa klinik yang melakukan pemeriksaan rapid test. Dari hasil sidak tersebut, pihak KKP tidak menemukan adanya suket rapid test palsu. Meski begitu, pihak KKP tetap meningkatkan pengawasan dengan memberikan stempel validasi serta melakukan monitoring ke beberapa klinik yang mengeluarkan suket rapid test. Surat keterangan rapid test antigen yang palsu ya. Itu saya pihak KKP itu belum mendapat bukti yang real untuk itu. Karena berita itu yang terbit saya pun tidak dikonfirmasi, jadi saya tidak tahu, saya hanya dapat beritanya di media juga. Jadi dikonfirmasi ke saya bilang saya belum dapat bukti real, tapi itu under investigasi dari tim kantor kesehatan pelabuhan. Kami tetap pengawasan. Nah, tindak lanjutnya kami sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Parepare dan kemarin Dinas Kesehatan Kota Parepare beserta tim turun sidak ke semua travel, ke semua klinik layanan pemeriksaan rapid test, dan itu dari pihak Dinkes juga belum mendapatkan bukti yang real. Kalau isu ada, katanya kan seperti itu. Dan info itu dari calo penumpang. Jadi tindak lanjutnya kami berdasarkan hasil isu-isu tersebut, kami lebih memperketat pengawasan ini karena akhir dari surat keterangan rapid test itu ada di KKP. Penumpang tidak mungkin naik kapal kalau tidak divalidasi dari kantor kesehatan pelabuhan. Nah, jadi KKP betul-betul memvalidasi hasil bukti rapid tersebut berdasarkan tanda tangan yang asli, stempel basah, ada juga yang memakai barcode. Terus kita juga wawancara dengan penumpangnya. Apakah Bapak diperiksa atau tidak? Di mana diperiksa? Semua kita tanyakan. Itu ada. Terus satu lagi, kami minta bukti hasil sampelnya. Sticknya itu kami minta. Dan kami kumpul di sini, itu kan kita tahu itu limbah medis. Tapi untuk memperketat pemeriksaan, tim saya minta bukti hasil pemeriksaan sampel itu. Kami yang kumpul sampah limbahnya nanti kami musnahkan, seperti itu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, puluhan pelajar dari berbagai sekolah tingkat SMP dan SMA mengikuti kegiatan pemilihan Duta Pelajar. Pemenang dari kegiatan ini nantinya akan mewakili Kota Parepare pada ajang serupa tingkat provinsi. Guna memilih Duta Pelajar untuk mewakili Kota Parepare pada ajang pemilihan Duta Pelajar tingkat Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Parepare menggelar pemilihan Duta Pelajar tingkat Kota Parepare dengan melibatkan puluhan peserta didik dari beberapa tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sederajat. Kegiatan ini mengangkat tema mewujudkan generasi milenial yang bertalenta serta memiliki pengetahuan yang luas dan berkarakter. Pemilihan Duta Pelajar ini dilaksanakan beberapa hari yang lalu di Hilal Point. Selama pelaksanaan, para Duta Pelajar ini akan diberikan pembekalan. Panitia pelaksana Bahtiar menjelaskan, pemilihan Duta Pelajar di Kota Parepare ini sendiri merupakan ajang yang baru pertama kali digelar, dan pemilihan ini sengaja dilakukan karena sebelumnya para peserta yang ikut hanya ditunjuk langsung untuk mewakili Parepare pada tingkat provinsi. Dengan ajang pemilihan ini diharapkan Parepare sendiri mampu menyeleksi sendiri Duta Pelajar mereka untuk berhasil pada tingkat provinsi nantinya. Ya. Jadi ini adalah merupakan pemilihan Duta Pelajar tahun 2021 untuk tingkat Kota Parepare. Jadi ini kali pertama diadakan pemilihan Duta Pelajar untuk tingkat kota. Jadi yang selama ini 2018, 2019 itu langsung ke tingkat provinsi. Jadi ini kali pertama seleksi di tingkat kota. Jadi siapapun nanti yang berhasil keluar sebagai juara satu putra-putri, maka itulah yang berhak untuk mewakili Kota Parepare dalam pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi 2021. Jadi Pak, kenapa sih diadakan ini pemilihan Duta Pelajar di Kota Parepare sendiri? Ya, karena selama ini di provinsi itu kewalahan menerima peserta dari Kota Parepare karena terkadang tidak ditahu yang mana perwakilannya, karena itu tadi karena tidak ada seleksi tingkat kota, jadi siapapun langsung ke panitia provinsi, sehingga berdasarkan dari itu alasan itulah tadi sehingga pihak panitia provinsi memberikan
kepada kami kesempatan untuk melakukan seleksi di tingkat kota. Jadi itu tadi, siapapun nanti yang keluar sebagai juara 1 putra dan putri maka berhak mewakili Kota Parepare dalam seleksi atau pemilihan duta pelajar tahun 2021 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Duta pelajar ini merupakan para pelajar yang telah diseleksi khusus dan merupakan orang-orang yang terpilih karena kreatif dan daya pikir yang menarik serta mampu mengembangkan suatu ide yang cemerlang. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Saya Usutun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.